semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Asyikar dengan NPM A1G025151. Saya berasal dari kelas 2D dengan mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra. Halo anak-anak pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita pendek. Apakah anak-anak masih ada yang ingat apa itu cerita pendek? Ya, betul sekali. Cerita pendek adalah karya sastra prosa fiksi yang mengisahkan satu peristiwa atau konflik dalam kehidupan tokoh secara singkat, padat, dan tuntas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan menyaksikan kisah pertualangan Riri dan rahasia Pulau Berwarna. Dari video ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menjadi pahlawan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan dampak negatif membuang sampah plastik sembarangan dengan bahasa sederhana. Yang kedua, menyebutkan minimal 3 contoh perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kebersihan melalui aktivitas memilah atau membuang sampah pada tempatnya. Serta yang keempat yaitu menyimpulkan manfaat menjaga kelestarian alam bagi makhluk hidup lain seperti hewan. Sekarang kalian semua bisa menonton video yang Ibu tampilkan ini terlebih dahulu. Ya, video ini tentang Riri dan rahasia Pulau Berwarna. Riri adalah anak yang ceria. Ia suka sekali jajan. Setiap pulang sekolah, ia pasti membeli keripik, permen, ataupun es. Sayangnya, Riri selalu lupa untuk membuang bungkusnya. Bungkus permennya ia selipkan ke laci. Sedotan ia lempar ke kolong tempat tidur. Lantai kamarnya penuh sampah plastik warna-warni. "Ah, nanti juga disapu ibu," kata Riri. Pada suatu malam, angin kencang masuk lewat jendela kamar Riri yang lupa ditutup. Saat Riri tertidur pulas dengan bungkus ciki di tangannya, angin itu berputar mengelilinginya. Tubuh Riri terasa ringan dan terbang keluar jendela, melayang tinggi melewati atap rumah. Riri mendarat di pantai. Tapi pantai ini aneh, pasirnya abu-abu, air lautnya keruh, dan baunya amis. Pohon kelapa terlihat layu, tidak ada bunga, tidak ada juga warna cerah. "Ih, ini pulau apa? Kok kotor dan bau sekali?" kata Riri. Dari balik batu karang terdengar rintihan. Ada seekor penyu yang lehernya terjerat sedotan plastik. Ia bernama Pen-Pen. "Aku adalah Pen-Pen. Dulu, ini merupakan pulau yang indah. Tapi karena adanya kiriman benda asing dari daratan,
semua warnanya hilang. Riri melihat ke sekeliling. Di antara sampah-sampah di sana, ia melihat bungkus permen stroberinya. Bungkus permen miliknya yang ia buang di selokan minggu lalu. Wajah Riri langsung pucat. "Maaf Pen-Pen, itu sampahku. Aku yang buang sembarangan." Pen-Pen menghapus air matanya, lalu menunjukkan peti kayu yang bercahaya di tengah pantai. Itu kotak transformasi. Peti ajaib. Kalau sampah dimasukkan ke sana, warna pulau ini akan kembali seperti semula. "Aku bantu ya Pen-Pen," kata Riri. Hal pertama yang Riri lakukan adalah melepas sedotan dari leher Pen-Pen dengan hati-hati. Pen-Pen akhirnya bisa bernapas lega. "Terima kasih Riri, sekarang ayo kita kumpulkan yang lain," kata Pen-Pen. Riri dan Pen-Pen bekerja sama untuk memungut sampah. Setiap sampah yang masuk ke peti itu langsung bersinar. Pohon-pohon berubah warnanya kembali seperti sedia kala. Laut menjadi biru, pasir menjadi putih, bunga pun bermekaran warna-warni. "Hore, pulaunya cantik seperti sedia kala," kata Riri. Pulau ini sudah indah seperti semula. Pen-Pen melompat gembira ke laut biru. "Terima kasih pahlawan lingkungan," kata Pen-Pen sambil melambai. Angin sejuk berputar lagi mengelilingi Riri. Riri terbangun di kamarnya. Ia melihat bungkus ciki yang ada di lantai. Ingat mimpi semalam, Riri langsung memungutnya dan membuang ke tempat sampah. "Aku berjanji tidak membuang sampah sembarang lagi. Aku ingin menjadi pahlawan lingkungan," kata Riri. Sejak saat itu, Riri selalu menjaga kebersihan dan mengingatkan temannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bumi kita hanya satu. Setelah kalian menonton video tadi, sekarang Ibu punya pertanyaan. Apakah anak-anak ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaannya? Baik, pertanyaan pertama. Kenapa lingkungan di Pulau Kusam baunya amis dan warnanya abu-abu? Ya, betul sekali anak-anak jawabannya. Karena pulau itu penuh dengan sampah plastik atau yang disebut dengan benda asing yang berasal dari daratan. Sampah-sampah itu membuat pasirnya berubah menjadi abu-abu, air lautnya keruh dan amis, pohonnya layu, dan semua warna indah di pulau itu menjadi hilang. Pertanyaan kedua. Apa yang tersangkut di leher Pen-Pen? Si penyu. Wah, benar sekali jawabannya. Yang tersangkut adalah sedotan plastik. Makanya Pen-Pen merasa kesakitan dan susah bernapas sampai Riri menolongnya. Pertanyaan ketiga. Apa yang membuat wajah Riri tiba-tiba pucat di babak kelima? Wah, jawabannya benar sekali. Karena Riri melihat ada bungkus permen stroberi miliknya sendiri di antara sampah di pulau itu. Dia sadar kalau
lingkungan artinya kita sayang dan mau menjaga tempat di sekitar kita. Kalau kita peduli, kita nggak akan buang sampah sembarangan. Sedangkan tanggung jawab adalah kita berani bereskan apa yang kita buat sendiri. Nah, contohnya kalau kamu mau makan permen, bungkusnya kamu yang buang, bukan teman dan bukan juga ibu guru. Baik anak-anak, kita dapat mempraktikkan atau mencontohkan langsung tentang perilaku peduli lingkungan dan tanggung jawab di sekolah maupun di rumah dengan cara tidak menyembunyikan sampah plastik di dalam laci meja, memungut sampah yang berserakan, serta memilih sampah plastik. Nah, kita sudah berada pada akhir materi pembelajaran. Baik anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Di mana hari ini kita belajar dari Riri bahwa sekecil apapun sampah yang kita buang itu bisa merusak keindahan dunia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Mari kita semua berjanji untuk menjadi pahlawan lingkungan mulai dari meja kelas kita sendiri. Wah, Ibu sangat bangga kepada kalian karena hari ini kalian sangat aktif dalam pembelajaran. Kita beri apresiasi untuk kita semua. Sebelum kita tutup